Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala Alhamdulillah, selalu saja memuji dan memuji Allah, pencipta segala sesuatunya. Dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui seluruh gerak-gerik makhluknya dan tidak pernah berhenti untuk mengurus makhluknya. Dia adalah Al-Hayyu, Al-Qayyum. Dia adalah Zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dia telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan dan akan menjadi penyebab utama segala kebutuhan kita di roda kehidupan dan muka bumi yang akan dipenuhi olehnya, yaitu kalimat Alhamdulillah. Maka selalulah mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling layak dijadikan sebagai suri tauladan, satu-satunya manusia yang telah Allah utus untuk seluruh alam semesta, jin dan manusia, tidak mengenal suku maupun wilayah, dan syariat yang dibawa adalah syariat yang paling sempurna. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah sering kali kita ucapkan sangat luas, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah orang juga setelah memuji dan memuji Allah, alhamdulillah, mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus untuk 3 pertemuan kita ke depan, hari ini Senin, besok Selasa dan hari Rabu, kita akan membahas khusus masalah sholat dan tata caranya. Bagi teman-teman yang sudah pernah belajar ini, alhamdulillah. Tapi saya menemukan terlalu banyak kaum muslimin yang menganggap dan meyakini bahwasanya sholat 5 waktu kewajiban, tetapi tidak memahami tentang keutamaan dan juga tata cara yang benar. Sehingga juga tentu tidak maksimal dalam mendapatkan pahala, bahkan ada yang batal sholatnya karena tidak memahami apa saja syarat dan rukun-rukun sholat itu. Ada buku-buku yang sudah dibagi di tangan Bapak Ibu sekalian, buku yang saya lihat yang cukup lengkap, yang membahas tentang masalah sifat wudu dan sunnah, sifat wudu dan sholat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan buku ini teman-teman bukan hanya sekedar dibagi untuk dipegang saja dan berbangga karena dapat bagian, tapi buku ini harusnya dipelajari sebagaimana kita akan bedah insya Allah. Kita usahakan menyelesaikannya. Dan kalau sudah selesai pun teman-teman bagikan kepada orang lain. Sisi yang lain, buku ini sangat murah, terjangkau sekali harganya, bahkan mungkin lebih murah daripada makan siangnya Bapak Ibu sekalian. Ilmunya sangat luas, padat sekali, sebagaimana yang kita baca nanti. Dan kalau disebarluaskan kepada orang, sepekan 1 buku saja, berarti sebulan Anda bisa menyebarkan 4 buku ini, baik orang-orang miskin di pinggir jalan lampu merah, di orang-orang yang datang atau sholat di musola, atau teman-teman kantor, kita lagi silaturahim ke keluarga dititipkan. Insya Allah kita berharap dari 4 buku sebulan, kalaupun itu sepekan 1 buah ya, yang bukunya mungkin hanya 10.000 sampai 15.000 rupiah. Buku ini dari 4 buku misalnya sebulan, kalau kita bisa tiap hari 1 buku, maka berarti 30 buku. 1 orang saja yang dapat hidayah sudah cukup bagi kita. Itu akan terus panen pahalanya selama dia mengerjakan sholat. Apalagi sholat ini wajib ya, selama kita hidup. Setiap beli buku teman-teman sekalian, maka saran saya yang pertama baca daftar isi supaya tahu. Daftar isi itu adalah kesimpulan dari apa yang akan dibahas, judul-judul induknya. Setiap beli buku, mau tipis ataupun tebal, baca itu dulu. Terutama kalau buku-buku tebal, karena biasa kita malas baca. Bahkan ada orang beli buku kemudian ditaruh di rak saja, bahkan dia taruh di gudang. Akhirnya dibeli berapa kali buku itu karena dia belum pernah buka sama sekali bungkusnya, belum pernah dibaca daftar isinya. Baca daftar isi, mana tentu kalau kayak buku ini kita akan bedah dari awalnya insya Allah. Tapi kalau beli buku yang lain, teman-teman baca daftar isi, mana yang paling menarik, yang paling mengkritik buat Anda, baca itu dulu. Berikan tanda, 5 menit saja sebelum ditaruh di rak. Itu nanti akan memicu kita untuk menyelesaikan isi buku itu, karena kita akan penasaran. Umumnya buku itu akan berkesinambung atau berkelanjutan, supaya buku itu diselesaikan. Bapak Ibu tolong jujur di sini. Apakah Anda setiap beli buku baca sampai habis? Hah? Senyap betul? Atau nggak pernah beli buku? Ada yang beli buku sini sampai habis dibaca? Ya. Kebanyakan orang tidak selesai kan? Karena tadi teorinya sederhana, nggak baca daftar isi.
Daftar isi baca, mana yang paling menggelitik, baca dari situ dulu. Kemudian azamkan per hari baca 5 menit. Pakai stopwatch. 5 menit saja. Sebelum tidur baca lagi. Lanjutin lagi. Nanti habis itu. Kalau habis manfaatnya ada. Ini bukan cuma lembaran-lembaran yang taruh di rak. Sayang sekali. Ilmu itu teman-teman tidak mengambil kapasitas apapun di diri kita. Biar antum belajar 70 tahun, tidak akan pernah membuat kepala kita jadi lebih besar misalnya. Badan kita jadi lebih membengkak karena banyak ilmunya, nggak ada kapasitas. Dia bertempat sendiri, tidak menganggap apa, dan dia memberikan manfaat yang sangat besar. Ilmu itu kata ulama menjagamu, sementara harta kau sibuk menjaganya. Pengawas buat kita tuh, bodyguard gratis ilmu ini. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau berpakaian, semuanya pasti akan kita secara otomatis diawasi oleh ilmu tersebut. Di sini dalam daftar isi dari mulai halaman 3 ada sifat wudhu Nabi SAW. Dan kita memang lebih banyak fokus sekarang ke praktek ya. Baik itu praktek wudhunya akan saya tunjukkan, kemudian juga praktek ngatur softnya, praktek sholatnya sendiri. Dari takbir sampai salam supaya tata caranya benar. Karena umumnya bacaan banyak sudah diantara kita orang yang sudah menghafalnya. Cuma memang yang kita pelajari rutin di taklim kita, yang biasa terjadi sebulan 2 kali atau 3 kali kalau nggak salah jadwal saya di sini, buku dan kumpulan doa itu memang doa-doa sholatnya. Nah sekarang kita akan lebih banyak ke masalah prakteknya. Di sini juga ada sifat sholat Nabi, ya, jadi ada sifat wudhu dan ada sifat sholat Nabi. Jadi ini sebenarnya 2 buku yang digabungkan ya. Dia juga dijual secara terpisah, ada sifat wudhu saja, ada sifat sholat saja. Cuma kelebihan buku ini teman-teman sekalian, dia bergambar. Sehingga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu ditunjukkan, dipraktikin. Kita akan mulai dulu dengan sifat wudhu Nabi SAW di halaman 3. Kenapa kita bahas wudhu? Karena wudhu adalah pintu daripada sholat itu sendiri. Tidak akan diterima sholat tanpa wudhu yang benar. Maka harus tahu tata caranya. Bagaimana syariat Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita untuk itu. Perlu digarisbawahi keutamaan wudhu terlalu banyak. Subhanallah, hari ini tadi saya mau bawa laptop saya terlupa. Tadi pagi saya buru-buru keluar. Ada saya susun banyak sekali hadith-hadith tidak kurang antara sholat, saf, azan, dan juga dari wudhu, kemudian pengaturan saf, kemudian azan, kemudian sholat, itu tidak kurang dari 100 hadis. Ada sudah saya susun, dan itu tinggal kita bacakan insya Allah. Mudah-mudahan di salah satu hari, 3 hari ini, ada yang sempat kita bacakan itu. Karena ada 2 buku yang akan saya bedah ini. Buku ini dengan izin Allah, dan ada buku lagi satu kecil, itu sifat sholat sunnah Nabi SAW. Kita berharap bisa paketkan ini. Walaupun ini sebenarnya biasanya saya ngisi pelatihan sholat ini lengkap itu Jumat sampai Ahad. Biasanya 3 hari. Tapi ini dipadatkan kena jadwal kantor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu ya. Yang pertama teman-teman sekalian, tentu sebelum saya baca ini keutamaan. Wudhu itu punya keutamaan tersendiri. Di antara keutamanya adalah hadits Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, siapapun yang berwudhu dengan menyempurnakan wudhu itu, maka akan berjatuhan bersama tetesan air terakhir dari tubuhnya seluruh dosa-dosanya. Kemudian riwayat yang lain juga Nabi SAW mengatakan, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang nanti sepeninggalku. Ya kita-kita ini. Kata para sahabat, bagaimana anda mengenal mereka ya Rasulullah? Karena nanti kan ketemunya di mahsyar, tidak ketemu lagi di dunia. Kata Nabi SAW, mereka akan datang dalam kondisi seluruh anggota tubuh mereka yang tersentuh air wudhu mengeluarkan cahaya yang terang. Maka bukankah pemilik kuda bisa membedakan kuda-kudanya dari kuda-kuda yang lain pada saat kudanya itu memiliki di 4 kakinya bulu yang berwarna putih? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Begitu juga aku nanti bisa membedakan umatku dari umat yang lain. Juga dalam hadis Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya setiap anggota tubuh muslim yang tersentuh air wudhu akan dipenuhi dengan perhiasan yang indah pada hari kiamat. Perhiasannya apa? Allahu a'lam. Allah lebih tahu. Tapi yang jelas kita dijanjikan seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, kita harus menekankan tentang masalah wudhu. Dimulai dengan poin pertama, niat dan baca basmalah. Jika seorang muslim akan berwudhu, maka hendaklah ia niat dengan hatinya bahwasanya dia akan wudhu untuk sholat dalam hati saja dan tidak ada lafaz khusus. Ya. Karena nawaitu wudu'a li rafil hadath dan seterusnya, seperti kalau sholat usolli fardha salatid duhur dan seterusnya. Ini adalah ijtihad sebagian ulama dalam madhab Syafi'iyah. Itu pun mereka mengatakan niat-niat lafaz ini dengan lisan kalau seseorang ragu dalam hatinya untuk menyempurnakannya. Jadi bukan setiap saat dibaca sebenarnya. Sebagaimana kita di Indonesia walaupun dia sudah yakin tetap diucapkan dengan lisan. Kalau mereka kembali kepada buku-buku induk Syafi'iyah tidak seperti itu.
itu hanya kalau ragu. Dia ragu niat hatinya kurang, diikuti dengan lafaz lisan. Jadi tidak pernah kita temukan ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau mau duhur bacalah usolli fardhu salati duhur, atau kalau mau uduk nawaitul wudu li raf'il hadath, dan seterusnya. Tapi memang niat dalam hati terlintas mau uduk saja. Bukan karena terpaksa oleh teman, bukan karena nggak enak sama atasan, pokoknya uduknya karena mau ibadah. Seperti itulah terlintas dalam hati kita. Lalu dimulai dengan bismillah. Dan ini boleh diucapkan walaupun di wastafel, di shower, tempat mandi. Yang tidak boleh sebenarnya saya ajarkan itu di kloset saja. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu seseorang kalau tidak menyebutkan nama Allah atau bismillah padanya. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Albani. Kata beliau, namun apabila ia lupa membaca basmalah, wudhunya tetap sah, tidak batal, tapi dia kekurangan keutamaan. Ya. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. Itu ada footnote nomor 2, angka 2 di bawah ada kecil, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, kalau yang bawa pulpen tulis itu muttafaqun alaih, disepakati oleh 2. Telah disepakati olehnya. Hadis ini disepakati oleh para ulama, yaitu maksudnya Bukhari Muslim. Ada 2. Kalau disebutkan hadis muttafaqun alaih berarti disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dikatakan kemudian disunnahkan membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memulai wudhu. Dan ini sambil menyelat-nyelat jari jemari. Jadi ada sunnahnya juga. Jadi kalau mau wudhu kan telapak tangan 3 kali. Sebelum wudhu telapak tangan 3 kali, cuci tangan juga 3 kali. Itu termasuk sunnah. Untuk membersihkan dulu kuman-kuman. Karena nanti tangan ini akan masukkan air ke mulut dan hidung. Maka cuci dulu tangan 3 kali, baru cuci tangan untuk wudhu yang 3 kali. Jadi kesannya 6 kali cuci tangan ya. Itu dikatakan di sini ada putut nomor 3. Pada keterangan lain disebutkan bahwa membasuh telapak tangan ini di awal wudhu. Artinya ada yang mengatakan itu adalah pisah, ada yang mengatakan digabung. Sambil menyelat-nyelat jari-jari. Nah ini nyelat ini masukkan di antara jari-jari seperti ini. Ya. Supaya antara jari-jari ini semua kena air. Perhatikan ada gambar situ diperlihatkan caranya. Gambar 1 dan gambar 2. Yang ketiga berkumur-kumur. Kemudian berkumur-kumur. Ada footnote nomor 5. Diambil dari Sunan Al-Baihaqi jilid 1 halaman 52 dengan sanad sahih. Yakni memutar-mutar air di dalam mulut. Jadi bukan cuma masuk buang. Masukkan ke dalam mulut maksimal air, kumur-kumur, lempar ke kanan, bagian dalam pipi, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bahkan sebagian ulama sunnah saking menekankan masalah pentingnya kumur-kumur agar semua dosa-dosa dari mulut jatuh, maka dia mengangkat dagunya ke atas untuk kumur-kumur maksimal, baru dia keluarkan. Di sini dikatakan setelah dia mutar-mutar air di mulutnya, baru dia mengeluarkannya. Berapa banyak muslimin ambil air sedikit cuma masuk mulutnya langsung dirudahkan. Akan belum sempurna, karena seluruh rongga mulut dianjurkan untuk dikenakan itu. Sebagaimana hadits Baihaqi ini. Yang keempat, istinsyaq. Istinsyaq adalah menghirup air di hidung. Dihirup, bukan cuma dimasukkan di ujung hidung. Kemudian istinthar di sebelahnya, itu mengeluarkan dengan tangan kiri. Air tadi yang kita hirup dengan kuat, dikeluarkan juga dengan kuat. Perhatikan di sini kata beliau, kemudian istinsyaq, yakni menghirup, penulis buku maksudnya, kemudian yakni menghirup air ke hidung dengan nafasnya, ya, seperti orang nafas, lalu mengeluarkannya kembali. Hiruplah air dari tangan kanan, lalu keluarkan dengan memegang hidung dengan tangan kiri. Ada footnote nomor 6, perhatikan di bawah. Menyatukan atau menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan. Hadits ini muttafaqun alaih. Jadi kelebihan buku ini luar biasa. Setiap kali dia sampaikan sesuatu, ini loh haditsnya, ini loh haditsnya. Jadi nggak mungkin salah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi di sini diperhatikan mulut, ya perhatikan gambar nomor 3, air itu diambil di satu cakupan telapak tangan kita, kemudian masukkan setengahnya ke mulut sambil kumur-kumur yang maksimal, sisanya hirup di hidung. Sambil tetap kumur-kumur, yang tangan kiri membuang dengan kuat air yang dari hidung, baru kemudian dibuang yang dari mulut. Jadi ini kayak satu rangkaian. Ya. Disunnahkan untuk istinsyaq dengan kuat, menghirup air tadi dengan kuat, kecuali jika sedang berpuasa, karena dikhawatirkan air akan masuk ke perutnya. Nabi SAW bersabda, wabalik fistinsyaqi illa antakuna sa'ima. Bersengatanlah atau lakukan dengan kuat, ambil air itu hirup. Ini juga teman-teman kalau lagi flu, hidungnya buntu, coba praktikin istinsyaq ini. Banyak orang sudah praktikin, ternyata dimasukin air dengan kuat, dihirup, dibuang dengan kuat, subhanallah 2-3 kali sembuh. Ini buntu hidungnya hilang, ya. Kuasa Allah SWT.
Bersengatanlah kata Nabi SAW, artinya lakukan dengan sangat kuat dalam istinsyaq kecuali jika kalian sedang puasa. Footnote nomor 7, HR maksudnya hadis riwayat. HR itu ringkasan, hadis riwayat Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sunan Abi Daud atau Sahih Sunan Abi Daud nomor 629. Nomor 5, membasuh wajah. Perhatikan ada titik-titik terputus itu. Wajah itu adalah awal tumbuhnya rambut sampai di bawah dagu dan juga di tempat kuping ya, sampai ke kuping, dari kuping kanan ke kuping kiri. Kemudian membasuh wajah, ada footnote nomor 8 sesuai dengan QIS itu Quran surah ya, ringkasan. Maaf kalau yang sudah tahu. Saya karena beda buku maka saya perlu sampaikan masalah itu. Istilah-istilah ringkas seperti ini perlu difahami. Jadi jangan dibaca QIS ya, Quran surah, tapi diringkas kalau tulisan. Al-Maidah nomor 6. Ini tentu kalau baca nanti bisa dibaca di tempatnya masing-masing. Al-Maidah ayat 6 panjang sekali, berhubungan dengan masalah tata cara wudhu. Kemudian dikatakan panjangnya wajah itu dari awal tempat tumbuh rambut hingga tumbuh rambut kepala hingga ke dagu di bawah di mana jenggot terurai. Lihat gambar nomor 5, ada di situ, dilihat titik-titiknya. Kemudian lebarnya dari telinga yang satu hingga ke telinga yang sebelahnya. Lihat gambar nomor 6. Rambut yang ada di wajah dan kulit di bawahnya wajib dibasuh jika rambut itu tipis. Adapun jika rambut itu tebal, maka wajib dibasuh permukaan rambut saja. Jadi kayak jenggot ini, saya diselat-selati ya. Ya, kalaupun halus maka dibasuh semuanya. Kalau tebal maka cukup bagian atasnya. Akan tetapi disunnahkan untuk menyelat-nyelati dengan jari jemari. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang menyelat-nyelati jenggotnya ketika wudhu. Lihat gambar nomor 7. Ada footnote nomor 9, angka kecil 9, HR, hadis riwayat Abu Daud. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 92. Irwaul Ghalil nama buku ya. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Kemudian membasuh kedua tangannya berikut kedua sikunya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, ini tadi Al-Ma'idah ayat 6 ya, salah satu potongannya, A'udhu billahi minasyaitonirrajim wa aidikum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Jadi ada dua cara, ada gambar nomor 8, itu berarti air diambil dari telapak jari-jari tangan sampai ke siku. Kalau gambar nomor 9, dari siku dulu ditarik ke bawah, intinya batas minimalnya adalah siku. Di sini dikatakan, bisa membasuh tentunya atau dimulai dari siku hingga ujung-ujung jari. Jadi salah satunya bisa dari jari-jari ke siku atau siku ke ujung jari. Ini semua sama. Yang ketujuh, mengusap kepala dan kedua telinga. Kemudian mengusap kepala dan kedua telinganya satu kali. Perhatikan gambarnya 10, 11, 12 nyambung. Diambil air di telapak tangan kita, pegang di awal tumbuh rambut, ditarik ke belakang sampai ke tengkuk kita, leher ya. Kemudian ditarik lagi ke depan. Kemudian baru masukkan jari telunjuk di dalam kuping, ditekan seperti kita tidak mau dengar suara apa-apa. Kemudian ibu jari mutar seperti mijet kuping kita dari belakang. Ini sunnah Nabi SAW. Di situ dikatakan kemudian mengusap kepala dan kedua telinga satu kali. Ini dilakukan mulai dari depan kepala, lalu kedua tangannya diusapkan hingga sampai ke bagian belakang kepala atau tengkuk. Kemudian kembali lagi mengusap tangannya hingga bagian depan kepala. Lihat gambar 10, 11, 12. Dan ini footnote nomor 11 muttafaqun alaih. Apa tadi muttafaqun alaih teman-teman? Riwayat Bukhari Muslim. Kemudian mengusap kedua telinganya dengan air yang tersisa di tangan bekas mengusap kepala. Jadi jangan air kepala itu pisah dengan kuping. Karena Nabi SAW menggabung satu kali saja air tadi yang dibasahkan ke kepala itu ke belakang ke depan lagi langsung disambung ke kuping. Jadi nggak usah ambil air khusus lagi. Lihat gambar nomor 13. Yang kedelapan, mengusap kedua kaki, kemudian membasuh kedua kaki berikut kedua mata kaki berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Al-Maidah masih sama ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Berarti mata kaki batas minimal, dianjurkan untuk melebihkannya. Mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian bawah betis. Lihat gambar nomor 14 dan 15. Kedua mata kaki wajib dibasuh. Footnote nomor 13, hadits muttafaqun alaih. Bersamaan dengan membasuh kaki, itu di nomor 14, footnote nomor 14 di bawah, menggosok dan menyelat-nyelati jari-jari kedua kakinya disebutkan dalam Sahih Sunan Tirmidzi nomor 37 dengan jari kelingkingnya, boleh dengan tangan kanan atau tangan kirinya. Artinya pada saat bapak-bapak dan ibu sekalian cuci kakinya, maka dari mata kaki pastikan kena sampai ke seluruh bagian. Biasanya juga tumit ya, kalau agak pecah-pecah
itu harus diselati air diantaranya supaya masuk air, kena. Kemudian juga jari-jari tangan dimasukkan ke jari-jari kaki. Terus dikatakan orang yang tangan atau kakinya terputus, maka ia wajib membasuh bagian anggota badan yang tersisa, yang termasuk wajib dibasuh. Apabila tangan dan kakinya seluruhnya terputus, maka ia hanya wajib membasuh ujungnya saja. Jadi ada orang Masya Allah, Subhanallah terputus tangan dan kakinya, maka ini diusap saja bagian yang bisa disentuh. Yang kesembilan, membaca doa. Setelah selesai wudhu, maka membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa ini sudah kita pelajari kemarin ya. Terjemahnya, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri. Hadis ini di nomor 15 HR, hadis riwayat Muslim. Adapun lafaz Allahumma ja'alni minat tawwabin adalah diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 96. Yang ke-10 adalah wudhu dengan secara tertib. Orang yang berwudhu wajib membasuh anggota-anggota wudhunya secara berurutan atau tertib dan berurut-urut, yakni jangan menunda-nunda membasuh satu anggota wudhu dengan hingga wudhu yang lainnya yang sudah dibasuh sebelumnya, atau yang dimasukkan sini hingga anggota wudhu yang sudah dibasuh sebelumnya mengering. Jadi usahakan semuanya diselesaikan dalam satu rangkaian. Yang ke-11, mengeringkan dengan handuk. Dibolehkan mengeringkan anggota-anggota wudhu dengan handuk dan lainnya setelah wudhunya selesai. Sekarang kita masuk ke sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama, disunnahkan bersiwak atau bisa menyikat gigi ketika berwudhu, yakni sebelum memulai wudhu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwaki ma'a kulli wudhu. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak atau menyikat gigi setiap hendak wudhu. HR di bawah nomor 16 Ahmad, atau hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 70. Jadi menggosok gigi, kalau tidak ada, kata sebagian ulama, kalau tidak bisa gosok gigi kayak lagi di kantor gini, nggak ada bawa siwak, maka minimal masukkan jari telunjuk untuk membersihkan gigi, ya, sehingga membantu nanti pada saat sholat berzikir kepada Allah, membaca Al-Fatihah dan seterusnya, baca Al-Quran atau berbicara sama orang tidak akan mengganggu dengan bau mulut itu. Yang kedua, disunnahkan kepada seorang muslim untuk membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum atau di awal melakukan wudhu, ya. Tadi sudah kita bilang, jadi seperti 6 kali dia saat cuci tangan. 3 kali pertama selain wudhu itu adalah sunnahnya, sebagaimana telah diterangkan, lihat gambar 1 dan 2, kecuali apabila ia baru bangun dari tidur. Kalau baru bangun dari tidur, maka ia diwajibkan membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum wudhu, karena terkadang di tangannya ada kotoran atau najis sedangkan ia tidak menyadarinya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, idza staiqala ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, dan janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana hingga ia terlebih dahulu mencuci keduanya 3 kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya menginap tadi malam. Ada putun nomor 17 HR hadis riwayat Muslim. Jadi maksudnya kalau bangun tidur wajib cuci tangan, ya. Pernah ini ada orang yang mengolok-olok hadis ini di Irak di zaman dulu. Dia mengatakan, memang ada apa dengan tangan saya? Kan tidak apa-apa. Subhanallah, besok paginya dia bangun dan dia bertobat, akhirnya dia temukan, maaf, tangannya ada di duburnya. Makanya sunnah Nabi SAW sebelum aktivitas sebab pada saat bangun tidur cuci dulu telapak tangan. Ya, ini mirip juga dengan memasukkan air ke hidung pada saat bangun tidur. Siapapun yang bangun tengah malam ngantuk, ada waswas syaitan, kecuali memang kita kurang tidur, ya. Tapi kalau kita sudah tidur cukup, normal tidur itu 3 jam ke atas sudah cukup. 3 sampai 6 jam itu sudah sangat bagus. Kalau sudah 3 jam ada tidur masih mengantuk, mau bangun sholat, maka coba ambil air masukkan ke hidungnya. Jadi seperti itu disentuhkan, ataupun mau istinsyak dihirup bagus. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur maka semestinya dia mencuci hidungnya, karena syaitan bertengkar di situ. Yang ketiga, disunnahkan untuk bersungguh-sungguh dalam istinsyak, tadi menghirup air di hidung, yakni melakukannya dengan kuat sebagaimana telah dijelaskan. Yang keempat, ketika membasuh wajah disunnahkan untuk menyelat-nyelati rambut yang ada di wajahnya apabila rambut itu tebal sebagaimana diterangkan, lihat gambar nomor 7. Yang kelima, sunnah Nabi SAW juga ketika membasuh tangan atau kaki disunnahkan untuk menyelat-nyelati jari jemari berdasarkan sabda Nabi SAW, wa khallil bainal asabi', dan selat-selatilah antara jari jemari. Putut nomor 18 HR hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Albani atau Syekh Albani dalam Sunan Abi Daud nomor 629.
Yang yang keenam, disunnahkan untuk membasuh anggota wudhu yang kanan terlebih dahulu, yakni tangan atau kaki kanan dahulu sebelum tangan atau kakinya yang kiri. Yang ketujuh, disunnahkan untuk membasuh anggota wudhunya 2 kali atau 3 kali dan tidak boleh lebih dari 3 kali. Adapun kepala tidak usah diusap kecuali 1 kali saja. Disunnahkan untuk tidak berlebihan atau tidak boros dalam menggunakan air wudhu, karena Rasulullah SAW berwudhu 3 kali lalu beliau bersabda, man zada faqad asa'a wa zalam. Barang siapa yang menambah lebih dari 3 kali maka dia telah berbuat buruk dan zalim. Hadis pundok nomor 19, hadis riwayat HR Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud nomor 123. Jadi di sini teman-teman saya sarankan kalau buka keran air, buka pelan-pelan, ya, jangan boros dan dipakai secukupnya. Dan pada saat misalnya dia lagi tidak butuh transisi dari satu gerakan pindah anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain, matikan dulu. Seperti misalnya kalau kita mau basuh kepala, tunggu untuk kaki, matikan dulu kerannya. Jalan besar-besar air mubadzir. Nah, ini tidak boleh. Mubadzir dengan ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Wudhu seorang muslim batal dengan sebab beberapa perkara berikut ini. Yang pertama, ada yang keluar dari 2 jalan, kubul dan dubur. Kubul adalah kemaluan, dubur adalah bagian belakang, berupa air kecil ataupun berupa air besar ataupun buang air kecil. Yang kedua, kentut atau mengeluarkan angin. Yang ketiga, hilang kesadaran, baik disebabkan gila, pingsan, mabuk atau tidur nyenyak, di mana seseorang tidak akan sadar apabila ada sesuatu yang keluar dari 2 kemaluannya. Kata ulama, umumnya ulama fikih mengatakan kalau tidur terlentang. Kalau tidur duduk, dia masih setengah sadar, mudah untuk bangun. Tapi kalau tidur sambil tidur, ini kemudian dia sudah lelap, berarti sudah batal wudhunya. Adapun tidur yang ringan yang tidak menghilangkan seluruh kesadaran manusia, maka hal itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat, meraba kemaluan dengan tangan disertai syahwat, baik kemaluan dirinya sendiri ataupun kemaluan orang lain. Misal dia menyentuh kemaluan anaknya kalau ibu-ibu, ya, tetap aja batal, nggak boleh kalau tidak ada pelapisnya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man massa farjahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Ada footnote nomor 20 HR hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 117. Yang kelima, memakan daging unta. Karena Nabi SAW pernah ditanya, apakah aku harus berwudu karena memakan daging unta? Maka Rasulullah SAW menjawab, na'am, benar. Footnote nomor 21 HR hadis riwayat Muslim. Makan babat, hati, lemak, ginjal atau perut besarnya juga membatalkan wudhu karena serupa dengan memakan dagingnya. Adapun meminum susu unta tidak membatalkan wudhu karena Rasulullah SAW pernah menyuruh sekelompok orang untuk meminum susu unta zakat atau sedekah dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudhu setelah itu. Footnote nomor 22 hadits muttafaqun alaih. Sebagai bentuk kehati-hatian maka seyogyanya seseorang berwudhu ketika telah minum kuah daging unta. Untuk di sini kita tidak makan ya, tapi kalau teman-teman lagi pergi umroh atau haji, makan daging unta, coba. Karena Nabi SAW pernah memakan dagingnya. Kalau kita lihatkan karena itu Nabi pernah makan dapat pahala. Dagingnya sangat enak gitu kan. Kalau kami bimbing umroh di travel kami, pasti kami umumnya jemaah pasti kami kasih coba makanan itu. Masukkan dalam paket travel. Tapi memang perlu diingatkan hukum syariah kalau habis makan wudhunya batal. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Teman-teman temukan banyak sekali artikel di internet sekarang, di Google ditemukan hikmah-hikmah banyak. Ceramah-ceramah itu banyak, tapi itu hikmah ijtihad orang. Intinya kita sebagai seorang muslim, mereka katakan batal wudhu, ya batal wudhu, selesai. Wudhu aja lagi, kan gitu. Ada hikmah, ada hikmah, tetap saja kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Ya. Apabila seseorang muslim berhadas, yakni tidak dalam keadaan mempunyai wudhu, itu namanya orang berhadas ya. Maka diharamkan kepada beberapa hal. Yang pertama, memegang mushaf. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada penduduk Yaman, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Hadits footnote nomor 23 sini hadits riwayat Ad-Darqutni disahihkan oleh Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 122. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf adalah diperbolehkan. Tentu di sini mushaf maksudnya adalah Al-Quran utuh ya, kayak fisik begini. Kalau buku ini adalah Al-Quran utuh, maka tidak boleh disentuh kalau tanpa wudu. Ini pendapat jumhur ulama. Tapi kalau di handphone antum beda, karena handphone itu adalah handphone bukan Al-Quran. Cuma salah satu aplikasinya adalah Al-Quran. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang yang mau masuk kamar mandi, dia mengatakan, Syekh, saya masuk kamar mandi WC, ada hajat saya mau selesaikan di sana, dan saya bawa handphone. Di handphone saya ada aplikasi Quran. Boleh nggak saya bawa handphone saya ke dalam WC? Kata Syekh, boleh. Dia penasaran, dia ulangi lagi, Syekh, saya bawa handphone ada Al-Qurannya, boleh nggak? Kata Syekh, ya boleh. Sampai 3 kali.
Setelah 3 kali tetap dia bertanya. Yang keempatnya kata Syekh, ini saya mau tanya, di kepalamu ada Al-Quran nggak? Dia bilang ada Syekh. Nah coba keluarkan juga. Artinya itu tidak mungkin. Kalau antum bawa fisiknya kertas, dalam WC nggak boleh. Gitu. Tapi aplikasi Al-Quran tidak ada masalah. Makanya ulama bedakan mana mushaf yang utuh dan mana yang aplikasi saja. Seperti itulah kurang lebih. Kemudian yang kedua sholat. Jadi orang dalam keadaan tidak berwudu tidak boleh sholat. Apalagi kalau antum tahu antum tidak wudu. Ini teman-teman kalau ada yang ingatkan kita terima. Saya pernah masuk ke satu masjid, ada orang datang buru-buru mau ikut sholat. Padahal dia sudah dapat jemaah pertama, jemaah kedua. Dan dia wudu pas depan saya depan masjid. Dia wudu kerannya dijalankan hanya sentuh-sentuhin air di kaki. Bajunya pun tidak tergulung semua sehingga siku ada tidak kena. Pas dia selesai saya bilang, akhi itu tidak kena. Oh iya, tetap aja masuk ke dalam sholat. Percuma, nggak diterima sholatnya. Buang-buang waktu aja. Gitu. Kalau dikasih masukan, akhi terima, jangan keras kepala ini. Ya, demi kebaikan antum, kita sih sudah bebas tanggung jawab, sudah ingatin kan gitu. Jadi nggak boleh sholat kalau tidak ada wudhu. Seseorang yang berhadas tidak boleh melakukan sholat kecuali berwudhu terlebih dahulu berdasarkan sabda Nabi SAW. La yaqbalullahu sholatan bighairi tuhur. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Pundut nomor 24, hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, seseorang yang berhadas dibolehkan sujud tilawah dan sujud syukur karena keduanya bukan sholat. Namun yang lebih utama adalah berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan keduanya. Sujud syukur itu beritanya adalah hadis Nabi SAW yang dikatakan dalam hadis sahih. Nabi SAW tidak pernah menerima berita gembira kecuali langsung beliau sujud syukur. Dan ini tidak harus wudu. Sama dengan sujud tilawah, kayak antum baca Al-Quran. Wasjud waqtarib. Setiap ada kalimat sujud, gitu kan? Maka kita sunnahnya kalau lagi pegang mushaf atau pegang handphone tadi misalnya kita dalam keadaan wudu, tapi terlintas ayat tentang sujud, biasanya ada gambar mihrabnya kalau Quran sekarang termasuk aplikasi di handphone, itu antum disunnahkan sujud. Maka sujud nggak ada masalah walaupun tidak ada wudu, tapi lebih baik kalau punya wudu karena sujud ini syukur dan tilawah ini tidak masuk dalam sholat ya. Yang keempat, tawaf bagi teman-teman yang umroh dan haji. Kalau lagi tawaf harus punya wudu. Makanya teman-teman kalau tiba di Mekah sebelum turun ke Masjidil Haram masuk kamar mandi dulu. Wudu dulu. Setelah wudu baru masuk. Batal harus ulangi wudunya. Kemudian dia memulai lagi tawafnya. Seseorang yang berhadas tidak boleh melakukan tawaf sebelum dia bersuci lebih dahulu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, at-tawafu bil baiti sholat. Tawaf di Baitullah adalah termasuk sholat. Pundut nomor 25. Hadis riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Irwaul Ghalil nomor 121. Juga karena Rasulullah SAW berwudu dahulu sebelum tawaf. Pundut nomor 26 muttafaqun alaih. Peringatan penting, sebelum wudu seorang muslim tidak disyaratkan untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu. Karena membasuh kemaluan itu baik kemaluan maupun dubur hanya diperintahkan setelah buang air besar dan buang air kecil. Adapun ketika hendak wudu maka tidak termasuk dalam perintah tersebut. Wallahu a'lam.